Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Aurelius Pineul, NIM 20060200015 dari Prodi Teknik Mesin, tugas energi alternatif. Oke, baik. Dari tugas ini dengan judul kebijakan energi terbarukan untuk daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan energi baru terbarukan sesuai dengan kewenangannya. Menimbang bagian B bahwa peranan energi sangat penting, artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Dari undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 3.F. Pasal 3.F berbicara tentang tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara yang pertama, dengan menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Pada poin pertama yaitu untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu, beberapa hal dapat dilakukan adalah yang pertama, membangun infrastruktur listrik. Bantuan dapat diberi untuk membangun jaringan listrik di daerah-daerah yang belum teraliri sehingga masyarakat tidak mampu dapat mengakses listrik. Yang kedua, mengembangkan teknologi alternatif. Bantuan dapat diberikan untuk mempromosikan dan mengembangkan teknologi alternatif seperti energi surya, angin, dan biomasa yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Bantuan dapat diberikan untuk menyediakan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memanfaatkan teknologi alternatif untuk mengatasi masalah energi. Yang keempat, bantuan langsung. Bantuan dapat diberikan langsung berupa alat-alat energi seperti lampu dan baterai atau program subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu. Penting untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk menentukan solusi terbaik bagi masalah energi di wilayah tersebut dan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima dan digunakan dengan baik oleh masyarakat tidak mampu. Menurut saya, pada pasal 3 huruf F poin pertama, dari sini kita dapat melihat bahwa banyak daerah-daerah 3T yang belum mendapatkan bantuan ketersediaan energi karena mungkin akses jalan menuju daerah-daerah 3T yang kurang memadai atau mungkin pihak-pihak yang bertanggung jawab belum mampu mengatasi persoalan yang ada di daerah tersebut. Pada pasal 3.F yang kedua yaitu membangun infrastruktur energi untuk daerah yang belum berkembang
sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Membangun infrastruktur energi di daerah belum berkembang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber energi yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat setempat, sehingga dapat membantu mengurangi disparitas antar daerah. Ini dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat setempat, serta membantu mempercepat pembangunan daerah tersebut. Tujuannya sangat bagus, namun terkadang sebuah pihak yang bertanggung jawab hanya memperhatikan sebuah daerah yang memiliki kelebihan tertentu dan lupa untuk memperhatikan daerah-daerah 3T, sampai akhirnya muncullah disparitas antar daerah tersebut. Yang berikut ada pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, penyediaan energi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. Dari pasal tersebut terdapat beberapa manfaat, di antaranya yang pertama mengatasi masalah energi. Masyarakat di daerah tersebut seringkali mengalami masalah ketersediaan energi, sehingga penyediaan energi oleh pemerintah dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Penyediaan energi yang stabil dapat membantu meningkatkan ekonomi daerah karena dapat memfasilitasi pembangunan industri dan bisnis. Yang ketiga, pemanfaatan sumber energi setempat. Pemerintah dapat memfokuskan pada pemanfaatan sumber energi setempat seperti energi surya, angin, dan biomasa yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur. Penyediaan energi dapat memacu pembangunan infrastruktur seperti jaringan listrik yang dapat membantu memperkuat ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, pendidikan dan keterampilan. Penyediaan energi dapat membantu menyediakan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi alternatif dan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima dan digunakan dengan baik. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penyediaan energi dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan dampak lingkungan, serta memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari penyediaan energi tersebut. Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa jika suatu daerah yang tergolong dalam daerah 3T namun belum berkembang, tetapi daerah tersebut memiliki sumber energi terbarukan, maka pihak-pihak yang berwenang dapat menindaklanjuti persoalan tersebut. Setelah itu, kita masuk kepada Perpres nomor 47 tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Dari Perpres nomor 47 tahun 2017 tersebut, penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi. Lampu tenaga surya adalah alternatif bagi masyarakat yang belum teraliri listrik dan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan akan cahaya pada malam hari. Berikut beberapa manfaat dari penyediaan lampu tenaga surya bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Yang pertama yaitu akses cahaya. Lampu tenaga surya memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses cahaya pada malam hari yang penting untuk aktivitas sehari-hari seperti belajar dan bekerja.
Pada poin kedua yaitu hemat biaya. Lampu tenaga surya tidak membutuhkan listrik sehingga masyarakat tidak perlu membayar tagihan listrik dan dapat menghemat uang mereka. Poin ketiga yaitu ramah lingkungan. Lampu tenaga surya berbasis surya yang berarti bahwa mereka tidak menghasilkan gas ramah kaca atau mempengaruhi lingkungan secara negatif. Poin yang keempat yaitu mudah dipasang. Lampu tenaga surya mudah dipasang dan digunakan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan mudah tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang khusus. Pemerintah dan pihak swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan lampu tenaga surya bagi masyarakat yang belum teraliri listrik melalui program subsidi, pemasaran, dan pendidikan. Ini akan memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat yang adil dan dapat mengakses teknologi yang baik. Dari Perpres nomor 47 tahun 2017 terdapat beberapa pasal, yaitu yang pertama pasal 1 ayat 1 yang bunyinya lampu tenaga surya hemat energi, yang selanjutnya disingkat LTSHE, adalah suatu sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akses listrik dengan memberikan akses listrik melalui lampu tenaga surya hemat energi yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, kita bisa melihat bahwa banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan lampu tenaga surya tersebut. Yang mendapatkan lampu tenaga surya tersebut adalah daerah-daerah yang berada di pinggiran kota saja. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam daerah 3T belum mendapatkan akses tersebut. Selanjutnya dari Perpres nomor 47 tahun 2017 tersebut terdapat pasal yang kedua, yaitu pasal 1 ayat 3 yang bunyinya penerima LTSHE adalah warga negara Indonesia yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di kawasan batasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Dari pasal 1 ayat 3 tersebut, peraturan yang diterbitkan untuk mengatur penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses listrik. Peraturan ini memang betul ditujukan untuk daerah 3T. Namun yang terlihat di daerah terpencil yang belum memiliki lampu tenaga surya, entah daerah tersebut yang belum melakukan suatu usaha atau pihak yang berwenang yang belum bertindak untuk daerah tersebut. Lampu ini memang sangat ramah lingkungan karena menggunakan energi matahari sebagai sumber daya utamanya. Oleh karena itu, penyediaan lampu tenaga surya harusnya bisa sampai ke daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik. Karena lampu itu sangat membantu mereka untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari agar lebih efisien dan efektif. Ini juga merupakan cara untuk membantu mereka untuk menghemat biaya listrik dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Yang berikutnya kita masuk pada Permen nomor 38 tahun 2016. Menimbang bahwa bagian A, bahwa masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari pemegang wilayah usaha yang ada, terutama yang berada di pedesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan berlokasi di pulau kecil. Kita masuk pada pasal 2 poin A
yang berbunyi, pedesaan belum berkembang yang memiliki infrastruktur dasar, antara lain jaringan tenaga listrik. Dari pasal 2.a tersebut dapat disimpulkan bahwa pedesaan belum berkembang adalah daerah pedesaan yang tidak memiliki tingkat pembangunan yang tinggi, infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Meskipun memiliki jaringan tenaga listrik, masih banyak aspek lain yang perlu ditingkatkan seperti jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tingkat pembangunan yang rendah ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga rendah dan kurang memiliki akses terhadap pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup di daerah pedesaan tersebut. Kita masuk ke pasal yang kedua, yaitu pasal 2.b yang berbunyi, pedesaan terpencil dengan sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia masih terbatas. Dari pasal 2.b tersebut dapat disimpulkan bahwa pedesaan terpencil dengan sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia masih terbatas tersebut adalah daerah pedesaan yang terletak jauh dari kota besar dan memiliki aksesibilitas yang sulit. Dalam hal ini, sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia masih sangat terbatas, seperti pasokan listrik yang tidak stabil. Ini mempengaruhi kemampuan penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membangun ekonomi mereka sendiri. Yang berikut adalah Permen ESDM nomor 50 tahun 2017 yang berbunyi tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Peraturan ini berisi tentang pengaturan dan persyaratan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tata cara pengadaan dan pemasangan pembangkit tenaga listrik, pembiayaan dan pengawasan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pengadaan dan pemasangan listrik ini harus sampai ke daerah-daerah 3T karena banyak daerah-daerah 3T yang belum mendapatkan energi listrik yang memadai. Karena kalau belum ada energi listrik yang mencapai daerah-daerah 3T itu akan sangat menghambat aktivitas mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau penyebutan instansi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.